Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan mencoba mengatasi masalah setir berat pada Honda Mobilio ya tahun 2014 dan juga indikator setir pada dashboard itu menyala. Nah, kemungkinan ini EPS yang bermasalah. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, kita langsung saja untuk ke TKP. Permasalahan yang terjadi adalah setir pada mobil ini itu berat, kemudian indikator dari setir ya, indikator setir disertai dengan tanda ini ya, tanda seru ya. Ini menyala ya. Jadi kemungkinan ini adalah EPS ataupun electronic power steering yang bermasalah. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Ayo. Di dashboard ini. Iya. Ini lampu indikator menyala ya, indikator setir ya, walaupun mesin sudah di start ya. Kita coba start dulu. Nah, ini indikator masih tetap menyala. Nah, kira-kira apakah yang bermasalah? Kita akan coba scan terlebih dahulu ya, menggunakan scanner ya. Di sini saya menggunakan G-Scan 2 ya. Kita coba untuk mengidentifikasi kerusakan apa yang terjadi pada electronic power steering tersebut. Nah, kita sudah menyiapkan scannernya ya, kemudian kita sambungkan langsung saja ke soket OBD ya di bawah dashboard ya. Ini letaknya di bawah dashboard, ini sebelah sini ya, yang di sini, yang di bawah. Kita coba sambungan dulu. Soket yang dari scanner menuju ke soket OBD yang berada di mobil ya. Nah, ini soketnya ya, ini soketnya yang soket OBD di mobilnya ya. Kita akan langsung konekkan saja. Nah, ini sudah terhubung dengan baik ya. Sudah, oke. Jadi ini sudah kita hubungkan. Nah, setelah seperti ini ya, kita kunci kontak kita putar ke posisi on ya. Nah, ini sudah on seperti ini. Kita nyalakan scannernya dengan menekan tombol power yang ada di sini. Nah, muncul ya, ataupun berubah menjadi biru seperti ini ya. Tadi proses penyalaan ya sudah berhasil. Nah, kita juga bisa menggunakan pen yang ada di scanner ini ya untuk memilih pilihan yang akan kita tekan ataupun kita pilih. Nih, setelah muncul seperti ini ya, kita pilih diagnosis ya. Nah, setelah kita klik diagnosis, muncul ini ya merek ya, ataupun pabrikan ya dari Honda, pabrikan dari mobil ini. Nah, ini adalah Honda Mobilio tahun 2014, maka kita pilih yang Honda. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pilih automatic selection, di mana pada menu automatic selection ini scanner akan otomatis mencari untuk tipe dan tahun ya, tidak akan secara otomatis ya. Kita klik ataupun OK yang automatic selection. Nah, ini akan ketemu di sini ada serinya, kemudian ada tahunnya 2014 ya. Kita klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini ya, setelah muncul menu seperti ini, ada vehicle selection ya, ini ada engine ya, kemudian ada transmisi automatic, kemudian ada ABS, ada airbag, ada immobilizer dan lain sebagainya. Kita scroll ke bawah ya, kita cari yang electronic power steering. Nah, di sini nih, electronic power steering ataupun EPS. Nah, setelah kita klik
dia muncul biru, kita klik OK. Sambil menunggu ya, karena ini masih menghubungkan. Nah, setelah kita klik OK tadi, muncul diagnosisnya. Nah, di sini ini adalah diagnosis untuk EPS ataupun Electronic Power Steering. Ya, kita kalau ini ya, kalau yang atas ini adalah pembacaan dari trouble-nya atau problemnya. Ya, yang di bawah ini adalah untuk data analisis. Ya, ketika kita mau melihat berapa tegangan yang bekerja pada EPS dan lain sebagainya, ini di data analisis. Nah, kita pilih yang DTC yang analisis ini ya. Nah, setelah kita klik DTC analisis tadi, muncul kode 51 ya, strip 01. Nah, di deskripsinya adalah torque sensor. Nah, ini adalah sensor torsi ya, sensor torsi. Jadi yang bermasalah pada EPS-nya adalah sensor torsi atau torque sensor. Nah, setelah itu kita coba hapus ya, kita coba hapus supaya nantinya lampu di EPS-nya juga akan mati dan mungkin masalahnya akan terpecahkan. Kita coba ya, erase ya. Ini ya, kita klik OK. Nah, ini sudah tidak ada data lagi ya, data itu lagi. Kemudian kita kembali lagi. Ya, kita coba read lagi. Ya, kita coba baca lagi ulang, baca ulang. Nah, di sini sudah tidak ada sudah tidak ada permasalahan lagi ya. Nah, setelah kita melakukan penghapusan trouble pada EPS-nya ya, yang di EPS tadi, torque-nya, sensor torsinya sudah kita hapus. Ini tidak cukup ya, karena kita harus mereset ECU-nya ya, untuk mengembalikan programnya supaya dia kembali lagi normal. Nah, jadi setelah tadi kita clear dari yang trouble yang di EPS-nya ya, kita kembali ya, kemudian muncul vehicle selection lagi seperti ini. Kita pilih yang engine ya, yang seperti ini yang engine, dan kita klik OK ya. Menghubungkan ya, tunggu sampai menghubungkan dulu ya. Jangan lupa untuk posisi mobilnya di kondisi kunci kontak on, mesin mati ya. Nah, setelah itu ini di diagnosis ini, di sini ada beberapa menu ya, mulai dari DTC analysis, data analysis, flight record review, special function, dan ECU information display. Kita pilih yang special function yang di sini ya. Kita klik saja di sini. Nah, kemudian yang berada di atas ini ya, yang paling atas ini tulisannya ECU reset. Nah, ini kita setelah tadi menghapus di trouble pada EPS-nya, kita harus mereset ECU-nya juga. Nah, kita coba ya. Nah, ketika tadi tidak di reset ECU ya, kita sudah menghapus trouble pada pada EPS-nya tadi, yang torsion sensor tadi kita hapus. Tadi kan sudah tidak ada problem lagi. Ketika kita tidak melakukan reset ECU, maka dia akan kembali lagi seperti itu. Indikator akan tetap menyala dan setir akan terasa berat ya, setelah beberapa saat setelah menyalakan mobil. Nah, maka dari itu kita harus mereset ECU-nya ya. Ini kita klik saja reset ya. Nah, dia seperti ini ya, ada himbauan ya. Ini kita klik OK. Ada tulisannya reset completed ya, berarti dia sudah selesai ataupun sudah sudah selesai di reset ataupun ECU-nya sudah di reset ya. Kemudian kita klik OK ya. Dan kita kembali saja langsung ke home. Setelah itu kita coba menghidupkan mesin ya. Kita putar dulu kunci kontak pada posisi off dulu ya, seperti ini ya. Kemudian kita on kan lagi. Nah, setelah itu kita coba start ya. Ini indikator masih nyala, kita coba start ya. Kalau ini berhasil ya, ketika nanti saya start ya mobilnya, maka indikator setir yang
bertanda seru ini ya, dia akan mati disertai dengan setir yang sudah ringan. Jadi seperti itu. Kita coba start. Nah, indikator setir ya, ataupun indikator setir yang bertanda seru tadi sudah mati, dan kita coba cek apakah setirnya sudah ringan atau belum ya, ataupun sudah normal lagi. Nah, nih ya. Jadi setir sudah kembali normal. Jadi seperti itu ya. Yang perlu diperhatikan adalah EPS ya. Ini setirnya sudah berbasis elektronik. Jadi dia sudah ikut ECU. Maka dari itu ketika kita menghapus data pada sistem EPS-nya, maka kita juga harus mereset ECU-nya. Jadi seperti itu. Jadi masalah sudah terpecahkan. Ini sudah ringan, siap digunakan untuk jalan-jalan kembali. Tadi adalah cara bagaimana menyelesaikan ketika setir terasa berat dan juga tanda indikator pada dashboard mobil itu menyala ya. Itu khusus mobil-mobil dengan sistem EPS ya. Nah, apa sih itu EPS? EPS itu sendiri adalah sistem setir ya, yang sudah menggunakan elektronik ya, ataupun sudah digerakkan dengan motor ya, motor listrik ya, sudah tidak menggunakan oli lagi seperti mobil-mobil yang mungkin tahun-tahun sebelumnya ataupun tahun terdahulu. Nah, rekomendasi saya ya untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan sistem yang elektronis tersebut ya, harapannya kita harus menggunakan scanner ya, karena dengan resiko yang sangat tinggi kerusakan pada ECU ataupun kerusakan pada sensor-sensor itu akan mengakibatkan masalah-masalah lain yang akan timbul pastinya. Nah, di sini tadi juga menggunakan scanner untuk kita mencoba mencari permasalahan, membaca, kemudian menghapus sistemnya dan meresetnya, sehingga kendaraan sudah siap digunakan kembali. Terima kasih, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.